Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Balik lagi di channelnya Ibor 23 bareng aku Ibor, dan sekarang aku udah ada Mas Timotius. Hai. Oke teman-teman, kita sekarang udah ada juara dunia karate kita, Mas Timo. Tapi kita akan cerita lebih banyak dari itu nanti, tentang UPTK dan hal-hal lain mungkin tentang olahraga yang teman-teman juga banyak tanyain. Oke, seperti biasa kita akan kenalan dulu. Monggo Mas Timo, kenalkan dulu. Sugeng sonten sedulur sedaya. Pripun kabare lur? Mugi-mugi sehat selalu. Ya, lo perkenalkan, nama saya Timothy, asal Jogja. Terus sekarang kerjanya di Kementerian Dalam Negeri. Terus statusnya akan menikah. Bentar lagi. Bulan depan. Amin. Ya, kita doakan ya bulan depan lancar semuanya. Tim, dulu di kampus ngambil unit apa aja? Komando Batalion itu Tali Kurungu ya. Tali Kurungu itu terkait dengan resimen mahasiswa lah. Anggota drum band kita Korps Abdi Praja angkatan 23. Alat sap. Tenor drum. Alat tenor drum. Pandawa, basket. Berarti 4 tahun full di Jatinangor ya? 4 tahun saya di Jatinangor. Tim, kita bakalan bahas beberapa hal ini. Yang leadingnya nanti akan ke gimana sih kamu dulu juara dunia karate aliran tradisional ya di Republik Ceko, kota Praha waktu itu. Ya. Itu tahun piro? 2016 ketika aku udah Wasana Praja. Oh ya, cerita menariknya gara-gara kejuaraan ini saya nggak ikut Lasitarda. Nggak ikut Lasitarda tapi malah ke Praha ya? Masih ke Praha. Saya lebih mending ke Praha daripada ke Bangka Belitung. Kamu dulu di IPDN memang tetap berlatih karate ya? Iya. Memang sebelum masuk IPDN pun sebenarnya saya udah karate. Aku udah karate, terus masuk IPDN-nya pun waktu pantuhir saya langsung ditanya oleh Sekjen Kemendagri, waktu itu namanya Budi Anggraini. Ketika teman saya yang namanya Susetyo ditanya bahasa Inggris, tapi ketika saya karena melihat ada sesuatu kelebihan, juara karate gitu, ya. Akhirnya cuma suruh main karate. Coba karate kayak gimana? Udah habis itu udah selesai balik kanan. Awal mulanya itu masih inget banget, itu karate itu dulu belum aktif di IPDN ya, 2012 belum begitu aktif, tapi ada senior tuh Wasana Praja. Wasana Praja itu angkatan 20, yang ada beberapa mereka mempunyai hobi karate tapi tidak bisa untuk disalurkan. Masuk kami angkatan 23 cukup ramai ini. Kebetulan karena kita mempunyai jaringan di luar, sebelum masuk IPDN kita punya jaringan di luar, ada kejuaraan mahasiswa. UNS Cup di Solo. Nah, kita ajukanlah itu kepada senior kita Wasana Praja. Bang, ini kita bisa keluar nih. Bisa jalan-jalan ikut karate gini. Dan akhirnya itulah mulainya pertama kita mendirikan sebuah karate. Aktif lagi di situ ya. Mulai dari situ aktif lagi. Sebenarnya sebelumnya juga udah ada tapi ya. Karate akhirnya menjadi olahraga wajib itu ketika saya Nindya Praja. Jadi daripada kita mukul-mukul junior, mending kita disalurkan melalui olahraga karate. Daripada di lorong, mending di arena. Dan boleh juga junior memukul senior di karate. Wih, itu yang aku senang. Kalau aliran di IPDN itu apa? Kalau IPDN itu sebenarnya awal masuk kita muda Praja, saya masih ingat sekali itu Inkanas. Nah, tapi untuk kita ke tingkat 2, 3, 4 dan akhirnya kita apa ya kalau kita diomongin ya, semua diikutin situ cabang olahraga karate. Yang penting berkarate. Yang penting berkarate. Bela diri UKP yang olahraga tuh, bela diri, tarung derajat, taekwondo, sama pencak silat ya. Ya, pencak silat. Timo udah mulai OPTK sejak Madya dong. Madya. Sama Nindya ikut, Wasana ikut. Dan selalu mewakili karate. Selalu juara umum ya. Untuk karate 3 tahun kayaknya berturut-turut juara umum. Asik. Untuk di cabur karate ya, IPDN juara umum. Terus untuk keseluruhan tim, keseluruhan cabang olahraga 3 tahun terakhir ketika saya Madya Nindya Wasana ketika selalu juara umum juga. Jadi OPTK itu Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Jadi sebuah wadah
Kayak seperti kita dengan STAN, STIP, STPI, penerbangan, STTD. Tapi kalau yang gabungannya sama Akmil itu namanya Porsimat. Kalau nggak salah tuh namanya agak-agak sedikit lupa ya. Porsimaptar atau apa, pokoknya integrasi taruna gitu. Itu juga kita ikut. Tapi banyak cabang olahraganya tuh yang kita nggak bisa ikut. Kita nggak bisa ikut. Kayak menembak, militer. Kayak terus awal mulanya bisa ikut ke open turnamen tradisional karate di Ceko ini gimana awalnya? Dari awal dengar beritanya. Awal dengar beritanya itu arahan pimpinan. Pimpinan ngasih tahu ya? Ada kejuaraan nasional terkait dengan tradisional karate. Berapa kali pertandingan di sana sampai juara? Sampai juara itu cuma main 4 kali. Kalau nggak salah sih, kalau final tuh nggak salah Belgia. Oh Belgia. Nanti ada kayaknya fotonya. Habis itu pulang ke Jatinangor dapat apresiasi juga dari kampus ya? Sebelumnya itu dibahas setelah juara itu apresiasi dari Pak Dubes. Oh, Dubes Indonesia yang ada di Ceko. Namanya Pak Ulia Rahman, masih ingat banget itu aku. Okay. Di Jatinangor landing subuh ya, tengah malam ya. Dapat apresiasi dari kampus. Dapat piagam penghargaan dari Pak Menteri dulu, Pak Cahyokumolo. Sampai kampus itu subuh. Jadi saya landing Soekarno Hatta, masuk kampus. Itu kayak udah berat itu, masuk kampus lagi itu berat. Tapi disambut baik dari depan sampai posko itu kan, jalur itu terdapat jargo-jargo botak-botak kecil nggak jelas, kayak tuyul itu karena subuh kan botak semua. Tuyul pakai PDH ya. Jadi mereka jargo sepanjang jalan untuk mengarak gitulah. Tapi termasuk juara karatemu ini yang jadi pertimbangan juga kamu ditempatkan di pusat ya nggak sih? Kayaknya iya. Kayaknya iya ya. 80% untuk yakin di situ ya. Jadi total berapa hari dulu di Ceko? Di Ceko tuh total kita tuh cuma untuk pertandingan kita cuma 5 hari di Ceko. Jadi jalan-jalan itu baru Ceko. Ada nilai plusnya ketika aku mendapat reward lagi. Nah, jadi rewardnya ketika aku juara di situ aku dikasih reward oleh Pak Dubes. Kamu boleh datang ke Praha lagi untuk kasih kayak dia semacam penghargaan olahraga di Ceko ya. Malam penghargaan. Jadi saya nerima penghargaan di situ, boleh dikasih tiket PP untuk datang ke Ceko. Siap. Jadi bulan Desember 2016 nih Timothy Tour de Europe lah. Iya. Jadi dari Ceko saya geser ke Budapest, geser ke Jerman, geser ke habis Jerman, Belgia, Paris, Amsterdam, Turki, baru kita pulang ke Indonesia. Enak ya kalau jadi orang juara ya, bisa kelilingnya Eropa dong. Dulu kontingen Jogja berapa jumlahnya? 23. Kontingen Jogja tuh lah kontingen terbanyak seluruh Nusantara. Wah, paling ngeri pokoknya kalau Jogja udah datang ya, paling rame. Berapa? 15. Ceweknya 5 orang. Itu enggak di 5 orang. Ya. Jadi kalau Om Timo kota Jogja ya? Aku kota Jogja. Dan Kakon Jogja Mas Fakih ya? Kodar Fakih Satria. Halo, yang sekarang jadi pengasuh IPDN. Oh iya. Siap. Ngomongin budaya Jogja iki, apa sing menurut Mas Timo iki beda saka kontingen liyane? Jogja lembut, tidak ada kekerasan, sangat pintar, berprestasi dan membanggakan provinsinya tersebut. Tapi yang aku paling ingat ini slogan Jogja itu Jogja berhati nyaman, kontingen santai. Memang paling santai ya. Kita memang kontingen yang sangat santai. Sangat Hubungan santai. kekeluargaan senior dan juniornya terjalin dengan baik. Bisa ngobrol, bisa ngopi. Jadi mengutamakan kekerabatan. Jadi ya kontingen yang paling Jawa dari kontingen Jawa. Sejauh-jauhnya kontingen. Tapi boleh dicek ya, 2014 itu Jogja mendapat penghargaan sebagai salah 3 besar kontingen terbaik.
Tapi penilaiannya apa itu? Itu di lapangan parade saya lupa. Jadi menjadi kontingen terbaik, minim pelanggaran, prestasinya tinggi. Oke, minim pelanggaran, prestasinya tinggi. Itu kontingen daerah istimewa Yogyakarta. Kayaknya benar kalau dibilang Jogja itu kontingen santai, lebih mengedepankan belajar karena temen regional aku Fatur. Nah itu tambah santai lagi dia. Tapi dia yang ngebawa aku ke Malaysia, Pak. Oh iya, pinter. Dia pinter nulis, jadi aku satu tim sama dia. Paper kami lolos untuk seminar internasional di Malaysia waktu itu. Jadi memang ya. Keren gitu. Memang membanggakan sih sebenarnya Jogja istimewa. Oke, Mas Timo, kita bakalan jawabin pertanyaan ini sekarang. AbdiSN underscore izin Kak, apakah praja yang memiliki kemampuan di bidang tertentu bisa jadi nilai tambah buat jadi 10 lulusan terbaik? Sangat bisa. Karena masuknya di nilai pengasuhan ya. Masuknya kalau non akademik kita masuknya di nilai pengasuhan. Jadi Harum Listi underscore 27. Hai. Fakta atau mitos praja Jogja kalem-kalem gak barbar? Praja Jogja tuh kalem-kalem, manis-manis, halus-halus, yang gitu. Iya. Alial Faruk underscore izin, fakta atau mitos IPDN sering menjadi juara umum Olimpiade Sekolah Kedinasan? Jelas fakta. Boleh dicek. Sudah 11 kali turun-temurun kayak. Terus WDJM 076. Fakta atau mitos bingung mau milih les karate, boxing atau jiu-jitsu? Mohon saran dan siap. Dan sebenarnya olahraga, kalau kamu nanya ke saya pasti aku menyarankan kamu ikut karate. Karena karate komplek. Jadi tangan, kaki, bantingan itu semua bisa. Kalau bisa saran ke aku saranin ninjutsu. Arif underscore Kurniawan 1933. Izin bertanya, fakta atau mitos di IPDN karate alirannya apa? Ikut perguruan apa? Jadi karate pertamanya Inkanas, tapi selanjutnya menjadi cabang olahraga karate. Intinya masuk IPDN dulu dan rasain lah karate di IPDN ya. Complicated kayaknya untuk dijelaskan. Karena memang kan praja IPDN dari seluruh Indonesia dong. Bawa karate alirannya macam-macam, gimana caranya tuh ini kan? Betul. Suka jawabannya. Underscore Zainal. Fakta atau mitos senior karate kalau ngukum lebih keras? Mitos. Mitos? Kok bisa mitos? Padahal karena kan karate bos. Di karate itu mengajarkan untuk bisa mengendalikan diri. Jadi dia akan lebih sabar. Tetap senior kontingen top of the top ya. Iya. Chandra Salim DGR. Fakta atau mitos saat masih praja badan kurus langsing, saat jadi purna gak terkontrol? Saya purna terkontrol. Terkontrol ya? Iya, praja bedanya ketika kita praja itu dididiknya 4 tahun, asupan gizinya segini, kita ngeluarin juga segini. Itu harusnya diikuti juga waktu kita dibiasain juga olahraga juga. Naik dikit wajar karena bahagia. Karena kalau beratku dulu 64, sekarang 79. Alpu underscore. Jadi atlet di IPDN banyak disukain cewek? Jadi atlet di IPDN banyak disukain cewek. Mitos kayaknya. Semua nggak harus atlet, jadi orang biasa juga disukain. Jadi kepribadian ya. Kepribadian sih, bukan karena dia atlet. Sucit MWT. Kalau kakak sekontingen lebih galak. Gimana ya menjelaskannya? Kalau Jogja ya, ini Jogja, konteks Jogja. Konteks Jogja, kakak kontingen nggak ada yang galak. Mitos berarti. Konteks Jogja. Tapi kalau secara umum ya betul. Fakta. Senior kontingen itu kalau ngehukum bisa paling sadis karena dia memang yang paling bertanggung jawab atas adik kontingennya. Tapi kalau mengayomi juga paling mengayomi. Baby Bita. Fakta atau mitos setelah purna seragam praja sudah tidak muat? Seragam praja. Kalau itu fakta kayaknya. Fakta kayaknya. Malam underscore. Kontingen Jogja dan Jateng pas di kampus lebih sering pakai bahasa Jawa. Begitupun kontingen lain. Leres nggih? Leres. Derajat Dava 08. Orang Jogja suka bilang po. Iya po. Artila underscore FTIANN. Halo. Belajar karate di IPDN bisa untuk melanjutkan dari perguruan lain selain perguruan yang ada di IPDN? Sangat bisa, karena dia menampung seluruh perguruan. Begitu. Dia menampung seluruh perguruan. Jadi pesan-pesannya, apa yang kalian miliki, potensi positif apa yang kalian miliki, itu di IPDN itu bisa dikembangkan. Berarti bukan dikekang, nggak boleh kamu harus ngikut ini. Itu ada waktunya. Di ketika muda praja memang kita terbatas, dikasih istilahnya dibentuk dulu dasarnya. Nggak bisa ke kanan, nggak boleh kalian kebanyakan bicara, nggak boleh kalian kebanyakan
berpendapat, kalian cuma mengikuti sesuatu. Ikuti dulu. Tetapi ada masanya kalian dikasih kelonggaran untuk berpikir. Jadi ada makna dari muda, madya, nindya dan wasana. Jenjang-jenjangnya ada. Semuanya praja IPDN itu dimanapun dia bertugas dia mempunyai nilai-nilai yang khusus. Asalkan dia nggak nahan potensi yang ada di dirinya. Potensi. Dan nggak nurutin omongan jahat tetangga. Iya. Iya. Punya cerita sedikit. Monggo. Jadi aku punya cerita pas aku daftar praja IPDN itu di hari terakhir pendaftaran. Hari terakhir itu masih ingat di BKD Kota Jogja. Dan saya sudah kumisan. Dulu ya agak brewok lah. Ketika saya masukin berkas untuk mendaftar, kamu niat daftar IPDN sama pegawai BKD-nya itu dibilang gitu. Udah dijatuhin dulu itu kalau nggak salah aku nomor 113. Oke teman-teman semuanya, anggota Kompi itu tadi udah kita ngobrol banyak ya dengan Mas Timo. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa sikat tombol like, subscribe, dan share cerita ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih udah nonton channel ini. Tetap semangat, stay strong and goodbye.